Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1926. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bawah, itu karena Kaisar Wuyue 5 Gunung Suci, kata Kaisar Shimei. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen pun mengangguk dan menyipitkan mata, tapi ini juga hanya tebakannya saja, dan mereka harus memverifikasinya sendiri. Namun Qin Chen tahu ini adalah dojo tempat Kaisar Wuyue dilahirkan. Kaisar bayangan dan para praktisi lainnya mengintai di sini, dan pastilah tempat ini memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Gumam Qin Chen setelah memikirkan itu. Sosok Qin Chen bergetar dan tiba-tiba Qin Chen muncul di dunia luar. Dan lalu Qin Chen diam-diam terbang menuju kedalaman Gunung Hunyue. Wajah Kaisar Yoming berubah drastis. Nah Qin Chen, apa yang kamu lakukan jika kita tidak melarikan diri sekarang dan menunggu Kaisar bayangan kembali? Bukankah itu akan menjebak diri sendiri? Mendengar itu mata Qin Chen dingin dan dia meminta untuk jangan khawatir. Karena masih ada beberapa waktu sebelum Kaisar bayangan kembali, dan Qin Chen hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki tentang tempat ini terlebih dahulu, dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Kaisar Wuyue di sini. Selama transmisi suara itu, Qin Chen telah menembus jauh ke kedalaman Gunung Hunyue, dan ketika Qin Chen sedang menjelajahi Gunung Hunyue, saat ini di wilayah di mana Gunung Huangquan berada. Pada saat ini dua aura menakutkan melintasi langit dan datang langsung ke pinggiran Gunung Huangquan. Begitu kedua napas ini tiba, dua napas yang menakutkan langsung menyapu seluruh dunia, menyebabkan kekosongan dalam jarak ribuan mil di sekitar Gunung Huangquan terus bergejolak seperti air mendidih yang sangat menakutkan. Kedua orang ini tidak lain adalah Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue yang bergegas keluar dari laut bencana abadi menuju ke Gunung Huangquan. Jadi meskipun Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue sekuat tenaga untuk melakukan perjalanan, namun banyak waktu telah berlalu di saat mereka tiba di sini. Segera setelah Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan tiba di Gunung Huangquan, saat ini di kedalaman Gunung Huangquan sendiri ada serangkaian cahaya yang sangat menakutkan, langsung meletus dari seluruh Gunung Huangquan. Sebuah penghalang kuning dari tanah langsung naik ke langit membentuk cahaya yang menakutkan, langsung menutupi seluruh Gunung Huangquan. Cahaya air kuning merasakan lingkarannya di sini. Pikiran banyak Kaisar Agung di kejauhan sedikit bergetar. Sekarang di saat air dunia bawah menutupi dunia, sekelompok orang-orang kuat yang memancarkan aura dingin juga muncul dari gunung dunia bawah dan menatap ke langit di atas mereka. Saat berikutnya, dari antara kelompok pria kuat ini, seorang pria kekar dengan aura Kaisar Agung yang menakutkan melonjak ke langit. Seketika sosok kekar ini datang keluar dari Gunung Huangquan, dan dia segera memberi hormat dengan sangat hormat kepada Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Junior adalah Yan Po. Saya telah melihat dua Kaisar Agung. Saya tidak tahu apa tujuan dari kedua Kaisar Agung yang datang ke Gunung Huangquanku, kata sosok kekar ini. Sosok kekar ini bernama Yan Po. Dia muncul di hadapan semua orang dengan sikap hormat namun ekspresi yang tidak rendah hati ataupun sombong. Melihat pria kekar alias Yan Po di depan mereka, mata Kaisar Yan dan para Kaisar Wuyue bersinar. Sementara banyak Kaisar Agung lainnya di kejauhan juga tergerak sedikit. Kemampuan Gunung Huangquan untuk mempertahankan statusnya saat ini setelah kematian Kaisar Yoming sangat berkaitan dengan Kaisar Yan. Kaisar Yan Po ini adalah anak angkat dari Kaisar Yoming saat itu. Dan Kaisar Yan Po dia telah mengikuti Kaisar Yoming untuk bertarung ke segala arah. Namun kultivasinya selalu tertahan di puncak Kaisar Semu dan dia tidak pernah memasuki ranah Kaisar Agung. Tetapi kemudian dalam perang kuno, Kaisar Yoming tiba-tiba jatuh, tepat ketika banyak orang kuat di dunia bawah siap untuk mengambil tindakan. Mengira Kaisar Yoming
Gunung Huangquan akan berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin, dan banyak ahli ingin menduduki Gunung Huangquan waktu itu. Namun baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Yan Po, penerus Kaisar Yoming yang tidak mencolok yang mengikuti Kaisar Yoming saat itu, ternyata telah memasuki ranah Kaisar Agung. Dan pada suatu saat, Yan Po ini menduduki Gunung Huangquan setelah kematian Kaisar Yoming, dan dia menggunakan pertahanan Gunung Huangquan yang menakutkan untuk melawan musuh asing, bahkan secara langsung menyerahkan banyak wilayah yang dimiliki Kaisar Yoming pada saat itu. Selama bertahun-tahun, pria kekar alias Yan Po ini tidak pernah melangkah melampaui Gunung Huangquan. Dengan kekuatannya dan keistimewaan Gunung Huangquan, akhirnya Gunung Huangquan mampu berdiri di sini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Yan memandang Yan Po dengan dingin dan berkata dengan suara yang dingin, "Kamu muncul tepat pada waktunya. Tahukah kamu di mana ayah angkatmu itu sekarang?" Mendengar perkataan itu seketika Yan Po terkejut. "Ayah angkatku? Bukankah ayah angkatku telah jatuh di laut alam semesta saat itu?" Kata Yan Po, matanya menjadi bingung dan wajahnya kaget. Dia menatap Kaisar Wuyue dengan penuh keterkejutan. Bahkan hanya di antara Kaisar Agung yang ada di kejauhan lainnya juga nampak terkejut di saat mendengarkan kata-kata ini. Ayah angkat Yan Po, bukankah itu adalah Kaisar Yoming? Tapi bukankah Kaisar Yoming telah jatuh di laut semesta saat itu? Namun Kaisar Wuyue bertanya seperti itu, apa maksudnya? Mungkinkah Kaisar Yoming belum mati? Untuk sesaat, para ahli Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjalin pikiran-pikiran spiritual mereka dan berbicara satu sama lain. Semuanya menunjukkan keterkejutan. Jika Kaisar Agung lainnya yang menanyakan hal ini, mungkin mereka tidak akan terlalu peduli. Tapi sekarang, karena yang menanyakan pertanyaan ini adalah Kaisar Wuyue, yang mana dia merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung, maka seseorang harus memikirkan secara mendalam dari maknanya. Di saat Yan Po menjawab seperti itu dan malah kebingungan, Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan juga menatap mata Yan Po. Mereka terkejut melihat keraguan di mata Yan Po tersebut. Ekspresi Yan Po ini sepertinya tidak dipalsukan. Apakah dia benar-benar tidak tahu kabar bahwa Kaisar Yoming masih hidup? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Kata Kaisar Wuyue menyipitkan matanya dan terus menatap Yan Po. Tuan Wuyue, aku benar-benar tidak tahu. Mungkinkah ayah angkatku masih hidup? Kata Yan Po. Dia juga bereaksi saat ini dan memandang Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan dengan penuh semangat. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kegembiraan dalam suara Yan Po, dan seluruh tubuhnya bahkan gemetar tanpa sadar. Para kultivator lainnya di Gunung Huangquan juga nampak bersemangat mendengar junjungan mereka, yaitu Kaisar Yoming masih hidup. Dan aura mereka tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Kaisar Yoming mereka, yaitu Kaisar Yoming yang agung, masih hidup. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga oleh banyak kultivator kuat yang ada di Gunung Huangquan. Mata Kaisar Wuyue menyipit dan dia berkata, "Apakah Kaisar Yoming masih hidup atau tidak? Tetapi aku telah menerima kabar bahwa Kaisar Yoming sekarang sedang dipulihkan di Gunung Huangquan. Silakan buka formasi Gunung Huangquan sehingga kami dapat menemukan kebenarannya." Namun setelah mendengar ini, wajah Yan Po yang bersemangat tiba-tiba berubah. Matanya yang bersemangat langsung berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu, Tuan Wuyue?" Kemudian Kaisar Wuyue berkata dengan ringan, "Aku dan saudara Yan menerima kabar bahwa saudara Yoming telah kembali hidup-hidup dan sekarang berada di Gunung Huangquan. Saudara Yoming adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah dan dia juga adalah yang kita nantikan. Saat itu jika dia masih hidup, maka itu akan menjadi masalah besar. Tidak hanya bagimu Gunung Huangquan, tetapi juga bagi dunia bawahku." Mendengar itu wajah Yan Po menjadi gelap. "Aku telah memberitahu Anda bahwa ayah angkatku belum kembali." Namun Kaisar Yan meminta Yan Po untuk dengan cepat membuka gerbang formasi agar dia bisa menyelidikinya. Dan Kaisar Wuyue juga mengingatkan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Yan Po. "Ya benar, cepat buka. Yan Po, jangan buang waktu kami."
kata Kaisar Yan. Saat ini dia juga mengambil langkah maju, matanya dingin. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang sangat mengerikan ini seperti lautan luas menyapu langit dan bumi, menyebabkan seluruh formasi Gunung Huangquan bergetar hebat. Tuan Yan dari istana ke-10, apa yang kamu lakukan? Kata Yan Po. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mundur untuk menjaga Gunung Huangquan. Semua orang yang ada di Gunung Huangquan juga terlihat marah. Adapun para kultivator Kaisar Agung yang kuat di kejauhan, ekspresi mereka sangat serius. Karena saat ini tindakan dari Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue sungguh aneh. Mereka tidak melakukan gerakan khusus apapun terhadap Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Akan tetapi hari ini mereka datang dengan kekuatan seperti itu. Terutama Kaisar kuno yang mengetahui bahwa mereka berdua datang dari Laut Bencana Abadi dan lalu dengan gila-gilaan datang ke sini. Keduanya bertindak bersama-sama, jelas tidak bertindak secara impulsif. Itu pastilah karena sesuatu yang terjadi di Laut Bencana Abadi. Selain itu, kemungkinan besar ini juga ada hubungannya dengan Gunung Huangquan dan bahkan Kaisar Yoming. Apa yang aku lakukan? Aku dan Kaisar Wuyue telah berbicara baik kepadamu dan kami telah memberimu wajah, tapi kamu tidak mengizinkan kami masuk. Maka dari itu jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Kaisar Yan. Setelah mengatakan itu, Kaisar Yan langsung keluar dan tiba-tiba dia mengambil langkah maju. Aliran istana ke-10 yang menakutkan melonjak di langit dan niat membunuh yang mengerikan dari 4 Kaisar Agung menyapu seperti lautan luas. Pada saat ini itu menghantam barisan penjaga Gunung Huangquan di depan. Seketika seluruh barisan penjaga Gunung Huangquan bergetar hebat seperti air mendidih yang sangat menakutkan. Semuanya ikuti aku dan jaga Gunung Huangquan, teriak Yan Po dengan kasar. Dia pun segera melepaskan aliran energi dari tubuhnya. Aura energi ini dengan cepat bergabung dengan pegunungan Huangquan di sekitarnya. Dan pada saat yang sama, Yan Po memandang kedua orang itu dengan kaget dan marah lalu berteriak dengan marah. Kedua Kaisar Agung, Gunung Huangquan kami tidak pernah bermusuhan dengan Anda. Kalian berdua tidak pernah melakukan apapun terhadap Gunung Huangquan kami. Mengapa kamu sekarang mengambil resiko? Ada banyak aura Kaisar Agung lainnya di kejauhan yang hadir. Saat ini jika Anda mengambil tindakan terhadap Gunung Huangquan kami, demi harta karun Gunung Huangquan kami, maka kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menguasai dunia bawah di masa depan? Kata Yan Po. Dia meraung marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi seberapa kuatkah Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan? Saat itu mereka hanya waspada terhadap satu sama lain dan terhadap citra mereka sendiri di dunia bawah. Jadi mereka tidak mengambil tindakan secara paksa. Namun sekarang kejadian di Laut Bencana Abadi telah terjadi. Oleh karena itu, bagaimana mereka berdua masih tidak berani membiarkan Gunung Huangquan terus berlanjut seperti ini? Jika Kaisar Yoming tidak diketahui, maka Kaisar Yan tidak akan berdamai. Kaisar Yan lalu mendengus dingin dan segera sebuah istana megah tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu istana megah ini muncul, aura dunia bawah yang menakutkan segera meletus dan aura hantu yang suram tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dan di kehampaan muncul secara samar-samar sebuah istana yang sangat megah. Istana itu gelap gulita seolah-olah tidak ada di dunia ini. Begitu muncul istana itu memancarkan kekuatan yang membuat semua orang tercekik. Istana itu berdiri di langit yang luas, jauh di atas semua orang, membuat orang-orang merasa seperti tertekan. Di bawah aura dari istana ini, setiap orang merasa hidup dan mati mereka dikendalikan oleh istana ini dan tidak ada seorang pun yang dapat melampaui. Ini adalah harta karun dunia bawah tertinggi milik Kaisar Yan dari Istana 10. Di kejauhan banyak Kaisar Agung, Kaisar kuno yang berpikir, istana itu adalah Istana 10 Hades. Itu adalah harta karun tertinggi dari Istana 10. Konon itu lahir ketika dunia bawah dibuka. Sekarang setelah istana itu dikeluarkan, seluruh kehampaan di dunia bawah bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Istana yang megah itu tiba-tiba melesat ke dalam kehampaan. Seketika raungan yang keras menyebabkan seluruh area Gunung Huangquan bergetar dengan miliaran dimensi ruang yang tak terhitung jumlahnya dan mulai dihancurkan. Gunung Huangquan yang telah mampu berdiri di sini tanpa rusak selama bertahun-tahun,
Pertama itu karena penjagaan dari Yanpo, dan kedua karena Gunung Huangquan mempertahankan metode terbaik yang ditinggalkan oleh Kaisar Yoming, sehingga itu dapat dengan mudah melawan Kaisar Agung biasa. Tapi sekarang Kaisar Yan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin Gunung Huangquan bisa bertahan? Tanpa adanya Kaisar Yoming, gunung itu nampak bergetar hebat dalam sekejap, seolah-olah akan meledak di tempat. Kaisar Yoming, karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak keluar? Kata Kaisar Wu Yue. Dia juga mencibir dan dia juga mengambil satu langkah ke depan. Dan lalu sebuah hantu gunung muncul di belakang tubuhnya. Hantu bayangan gunung ini menyapu dan menabrak formasi Gunung Huangquan. Seketika seluruh formasi penjaga Gunung Huangquan tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Tidak, ini sudah berakhir, kata Yanpo. Dia dan yang lainnya terkejut. Mereka semua pun muntah darah di tempat akibat benturan yang sangat keras. Dan mereka semua tanpa ketakutan juga putus asa. Dua Kaisar Agung bergabung dengan kekuatan bertarung seperti itu. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat menolak keberadaan mereka. Gunung Huangquan pun juga tidak bisa. Mungkinkah Gunung Huangquan yang telah berdiri di dunia bawah selama bertahun-tahun akan dihancurkan hari ini? Kata Yanpo. Ada keputusasaan di matanya dan dia dengan gila-gilaan mengaktifkan esensi di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi sayang tidak berhasil. Dia hanya bisa menatap Kaisar Wu Yue dengan marah, matanya berkedip-kedip seolah-olah bertanya-tanya mengapa. Namun Kaisar Wu Yue mengabaikannya dan dia hanya menyerang. Dan kedua Kaisar Agung itu hanya menyerang, dan ketika dua serangan Kaisar Agung itu akan sepenuhnya menembus pertahanan Gunung Huangquan, dan mereka berdua akan bisa memaksa masuk. Namun pada saat ini, tiba-tiba seolah-olah merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja serangan dari Kaisar Yan yang mendesak istana ke-10 dunia bawah tiba-tiba berhenti. Dan saat berikutnya sebuah slip giok gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Pada slip giok ini seolah-olah pesan dikirim satu demi satu dan ditangkap oleh slip giok hitam ini.